Barusan saya membaca berita ya tentang pengakuan Nia Ramadhani di pengadilan pada hakim menyatakan bahwa dirinya terkena narkoba karena mengalami perasaan sedih Dalam persidangan, Nia karena kehilangan mengungkapkan seorang alasan ayah. menggunakan Jadi sabu 2014 lantaran untuk katanya menghilangkan beliau kesedihan kehilangan atas meninggalnya ayah ayahnya. begitu dan sedih. Tetapi karena orang-orang berkata dirinya tidak pantas untuk sedih, malu untuk sedih karena kamu diberkati banyak keberuntungan begitu ya, punya suami, punya pekerjaan yang bagus, punya anak, berada di keluarga terpandang. Jadi kok rasanya malu untuk bersedih. Nah, ini satu hal yang menarik bahwa sebenarnya di kalangan masyarakat umum pada umumnya orang itu kalau bersedih itu dianggap hal buruk. Jadi pantas untuk disembunyikan, pantas untuk ditutupi. Nah, padahal sedih itu adalah hal yang sangat alamiah. Nah, tentu saya ingin berbagi teman-teman di sini ya bahwa pada saat kita berpikir positif, pastikan bahwa pikiran positif itu tidak menutupi perasaan negatif. Ya, sedih kehilangan ayah itu hal yang manusiawi. Menangis karena sedih itu juga hal yang alamiah. Bagaimana mungkin kita menutupi keadaan di mana pada saat saya bersedih dengan cara saya berpikir positif? Ya, ada suatu gejolak dalam emosi, dalam diri, ada gelombang kesedihan di dalam diri yang harusnya dihadapi dengan sederhana saja. Ya, jadi ada sebuah teknik yang saya sering ajarkan pada workshop-workshop ataupun di ruang privat saya bahwa sedih itu alamiah saja. Cukup diberi ruang sebentar, ya, diberi energi yang cukup, diamati, diawasi begitu ya. Kalau dalam teknik kontemplasi itu kita menghadapi si emosi itu. Beri ruang, jangan ditutupi hanya karena image sosial, hanya karena orang menganggap kita buruk untuk bersedih. Ya, karena sedih dan senang itu kutub saja. Saat saya kehilangan saya sedih, saat saya memiliki saya gembira. Ini kutub yang harus dimengerti ya, bahwa kita tidak perlu mempertentangkan kutub itu. Oh, kamu nggak usah sedih karena kamu sudah punya ini. Ya, sedih ya sedih aja karena kehilangan ya, senang ya senang aja karena memiliki. Ya, dua hal ini bukan dua hal yang patut dipertentangkan. Pada saat saya menahan emosi sedih, kecewa, ya, marah, benci misalnya, merasa diri saya buruk, maka pada saat itu saya hanya perlu mengalirkan, mengamati dan mengalirkan emosi itu. Kalau saya biarkan, saya tekan, saya tidak izinkan keluar, menangis tidak boleh, sedih tidak boleh, maka satu saat saya akan meledak. Muncul perasaan buruk di dalam yang semakin menjadi, yang kalau diberikan energi dan ditutup dengan image positif begitu ya, maka dia akan meledak di dalam. Nah, akhirnya saya akan mengalami perasaan buruk, depresi ya, bisa jadi saya lari ke narkoba. Nah, tetapi ini tidak berdiri tunggal. Ya, hakim bertanya, kenapa setelah 7 tahun baru terjadi? Ya, bisa jadi mungkin sudah bertumpuk-tumpuk begitu ya, atau bisa jadi memang sudah terjadi sejak lama ya. Bisa jadi benar pengakuannya ya, tetapi bisa juga tidak benar. Tetapi kalau kita telusur nih telaah ya, bilanglah sedih itu terjadi sekarang. Saya tekan, dia tumbuh di dalam, bertumbuh ya. Nah, kemudian pada saat saya bisa mendapatkan pelarian, misalnya saya mendapat rasa positif di kejadian lain, mungkin bisa terjadi ketenangan sedikit. Tetapi bibit yang sudah tertanam yang bernama kesedihan itu masih tetap ada di dalam kan. Nah, kemudian jika misalnya guncangan ini terjadi di tempat saya yang baru, misalnya kayak tadi, dulu saya kehilangan ayah, lalu saya mendapatkan penghargaan di suami. Ya, sedikit aja ada masalah di suami misalnya, sedikit aja ada guncangan sedikit atau jenuh aja di sini ya, maka ini akan meledak kemudian. Nah, disinilah kemudian muncul gejolak saya ingin berlari dari kenyataan. Mungkin narkoba adalah salah satu jawaban. Nah, sebelum Anda terlambat ya, jika Anda punya kesedihan-kesedihan, kemarahan-kemarahan atau kebencian-kebencian dalam diri, perhatikan bahwa masalah itu akan berhimpitan dengan pikiran ya. Lalu pikiran akan diikuti oleh perasaan. Itu alamiah. Cukup belajar bagaimana cara mengalirkannya. Ya, mari bergabung di Angpaka Retreat Online ya, atau mungkin bisa di ruang privat, atau mungkin bisa bergabung ke Completion. Jadi di sini Anda akan diajak untuk bagaimana cara menghadapi si emosi yang alamiah itu. Ya, segala emosi, tidak ada emosi yang buruk. Emosi hanyalah kutub dari pikiran. Dia layak untuk dihargai, dia layak untuk disayangi, dan layak untuk dicintai. Sampai jumpa di video selanjutnya.